Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Mari senantiasa kemanjakan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat karunia-Nya, rahmat kasih sayang-Nya yang masih tetap terlimpah curah kepada kita semua. Salah satu indikatornya, alhamdulillah kita berada di ruang virtual, ya, tatap muka maya melalui Google Meet. Ya, insya Allah teman-teman sekalian, di sesi elaborasi pemahaman ini, kita akan mencoba menyamakan persepsi, visi, dan langkah bagaimana mencermati modul 1.4 itu, budaya positif. Ya, teman-teman sekalian, dari CGP Angkatan 11 di bawah naungan Satker Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, saya pernah ke Sumatera Barat di tahun 2010 itu, monet kegiatan bermutu. Ada 3 kabupaten yang pernah kami datangi. Pernah kami di Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, kemudian Kabupaten Tanah Datar. Ya, jadi kami pernah ada 1 minggu di sana, di Sumatera Barat. Ya, sempat pose di Jam Gadang dengan Istana Pagaruyung. Ya, teman-teman sekalian, jadi kami punya cerita tentang Padan dan sekitarnya, Sumatera Barat. Ada teman-teman dari Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar, mungkin dari Solok, Sijunjung. Ya, Dari Solo ada, Pak. iya, Solo, Pak. ya, Solok. Ya, kami pernah 3 hari di Kabupaten Solok, terus bergeser ke Sijunjung, dan terakhir di Kabupaten Tanah Datar. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, sangat luar biasa. Ya, Ibu Pasil juga sudah membersamai kita di kesempatan yang baik ini. Teman-teman sekalian, masih terakhir tadi setengah jam sebelum kegiatan kita mulai, kami masih sempat membuka link pertanyaan yang tertaut di kegiatan kita. Alhamdulillah ada 14 orang, ada 14 pertanyaan yang ada di sana. Ya, kami sempat insya Allah highlight untuk kita diskusikan bersama sebelum secara substansial kita berdiskusi tentang ya budaya positif. Ya, baik teman-teman sekalian, izin ya share ya, untuk mencoba memandu kita seperti apa kegiatan selama kurang lebih 90 menit ke depan kebersamaan ini. Izin. Sudah kelihatan teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Ya, Sudah, baik. Pak. Ya, sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, ini salam dan bahagia. Ya, salam khasnya ya guru penggerak ya, atau calon guru penggerak. Teman-teman sekalian, perjalanan masih panjang. Kita sekarang berada di elaborasi pemahaman untuk modul 1.4 budaya positif di angkatan 11. Ya, jadi ini salam khasnya guru penggerak, salam dan bahagia. Kemudian ini mengakomodir ya pluralisme ya budaya Nusantara. Ya, jadi menggambarkan kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini salam pembukanya, salam khasnya guru penggerak, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, elaborasi budaya positif. Ya, jadi tim pengembang modulnya nanti ada ya agenda kita hari ini ya pembukaan dan perkenalan, kemudian menyampaikan kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, diskusi pertanyaan pemantik.
Kita juga akan berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk di tautan pertanyaan kita di LMS. Kemudian terakhir kita refleksi ini akan kita lakukan. Kegiatan ini saya akan membersami selama kurang lebih 90 menit ke depan. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya ya ini kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas kita ini teman-teman sekalian, ada juga keyakinan kelas, insya Allah di modul ini kita akan bahas bersama. Ya, jadi teman-teman sekalian, karena nuansa pembelajaran kita masih dalam kondisi jaringan, sehingga ada hal-hal yang harus kita sepakati bersama, yang sekiranya itu bisa mengganggu audio, yang mengganggu jaringan kita. Jadi teman-teman sekalian dilarang merekam, ya admin sudah merekam, ya jadi dalam video, di dalam merekam, dalam video, karena ini konsumsi kita untuk kebaikan bersama. Yang kedua teman-teman sekalian, kalau tidak sedang berbicara, ya diharapkan untuk menutup mikrofonnya atau audionya. Ya kalau tidak sedang berbicara. Nah, kemudian ya kamera diharapkan setiap saat kameranya dibuka supaya wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik ibu-ibu dari Sumatera Barat ini, Padang, itu tempatnya orang cantik, ya itu bisa kelihatan. Ya, kemudian angkat tangan ketika sekalipun dalam keadaan bagaimana, kalau teman-teman ada yang mau dikomunikasikan, ada mau kita konfirmasi balik, silakan angkat tangan. Ya. Kemudian itu masuk dengan suasana enjoy, perasaan yang senang, gembira, ria. Nah, itu teman-teman sekalian saya kira menjadi kesepakatan kita untuk berdiskusi lebih lanjut ke depan. Baik teman-teman, ini pengembang modulnya. Ya, jadi Ibu Andre Nur Cahyani. Ya, dia Kapokja Pendikdasmen Badan Kerja Nasional 2049. Kemudian dia ini ya, aktivitas beliau yang tim pengembang modul kita, Ibu Andri, kemudian Dr. Murti Ayu Jayanti MPD. Ya. Jadi ya, beliau ini menjadi tim pengembang modul yang akan kita diskusikan bersama. Sangat luar biasa beliau. Kemudian teman-teman sekalian, ya mengenang almarhum dia Samsiati, ya Raja Sabin Timur Tono Ilyas, pengembang modul 14, budaya positif dan pengambilan keputusan. Ya beliau wafat di sudah 1 tahun yang lalu. Ya tim pengembang modul kita. Pesan terakhir almarhum di grup WA-nya ya 13 Juli. Kita sebagai pendidik, ya kita berharap bisa menginspirasi ini dari almarhumah. Kita sebagai pendidik perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif dan hal-hal kecil sehingga habitat atau lingkungan anak untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakan ya dapat tercipta. Ini WA terakhir beliau. Baik teman-teman sekalian, izin ya saya izin teman-teman sekalian, saya Abdul Karim Maulana ya, dari Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, alamat rumah, kemudian kontak WA, mail. Ya, kemudian di kegiatan kita, di kegiatan guru penggerak ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu kita jangan nilai riaknya, tapi paling tidak bisa menginspirasi kita semua. Ya, karena teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita semua, jangan pernah menceritakan tentang dirimu kepada siapapun, karena temanmu tidak suka itu, dan musuhmu tidak percaya itu. Tapi kenapa slide ini ada? Kita berharap bahwa slide ini akan menginspirasi setiap kita untuk mencoba mengupdate, mencoba mengupgrade kemampuan kita. Ya ke depan ini baru angkatan 11, ya konon kabarnya ya akan sampai angkatan 13. Ya teman-teman sekalian masih bisa untuk mencoba di program guru penggerak untuk segera mengagregasi diri untuk mencoba melihat meningkatkan kemampuan kita. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu perkenalan. Jadi ya diskusi kita sebagai calon guru penggerak. Nah, ini mencoba mengantar kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Jika Bapak Ibu ditanya oleh kepala dinasnya,
Ya, umpamanya sekali waktu kepala dinas pendidikan kita berkunjung ke sekolah, ya kemudian tiba-tiba di kegiatan itu dia bertepatan dengan pendampingan modul 1.4, dan waktu beliau hanya 2 menit. Ya, kira-kira teman sekalian, mari kita coba berdiskusi. Kira-kira apa yang teman-teman bisa sampaikan? Ya, jika sekiranya Pak Kadis itu dalam waktu 2 menit minta penjelasan tentang budaya positif. Ya, kira-kira apa itu di modul 1.4 tentang budaya positif? Ini menjadi pengantar kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, silakan teman-teman resen yang mau mencoba berkontribusi pendapatnya. Silakan. Ya. Kira-kira dalam waktu 2 menit itu Pak Kadis ya kebetulan lagi pendampingan, ya di bawah pengajar praktik, beliau berkunjung ke sekolah dan dia hanya butuh waktu 2 menit. Ya kira-kira sempat menemui guru penggeraknya, CGP-nya sedang apa? Ya lagi pendampingan modul 1.4. Kira-kira Bapak dan Ibu apa? Ya dalam waktu 2 menit itu kira-kira apa isinya modul 1.4? Silakan Raisen, open mic. Kira-kira teman-teman silakan. Ya. Pak Kadis punya waktu menanyakan ke kita apa isinya itu modul 1.4. Silakan teman-teman. Ke tangan. Baik. Ibu Anita Bahri. Silakan Bu. Open mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dan teman-teman semua, saya Anita Bahri, Kepala SD Negeri 01 Muara Tais Timur, Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, berada di perbatasan antara Sumbar dengan Riau, Pak. Jika sewaktu-waktu Pak Kepala Dinas datang ke sekolah dan beliau menanyakan apa isinya dari modul budaya positif, maka saya akan menjawab bahwa di sana kita membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan kemudian keyakinan kelas, pola kontrol guru, dan mengenai restitusi. Begitu kira-kira saya jawab untuk 2 menit itu, Pak. Kalau Pak Kadis meminta lebih detailnya, mungkin saya akan lebih cenderung menjelaskan tentang keyakinan di sekolah saya. Dan bisa saya selaraskan dengan pembelajaran modul budaya positif. Begitu kira-kira kalau jawaban dari saya, Pak. Kalau sistemnya spontan atau refleks begitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita applause dulu untuk Ibu Anita. Luar biasa. Baik. Resen berikutnya silakan. Iya Pak Haditya Rahmat. Silakan Pak Hadit. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak instruktur yang sangat kami hormati. Jika saya ditanya oleh kepala dinas ketika datang ke sekolah saya, bertanya tentang apa yang dibicarakan pada modul 1.4, maka saya akan menjawab bahwasanya di dalam modul 1.4 itu merupakan poin yang sangat krusial yang harus diterapkan di sekolah. Karena upaya yang dilakukan di dalam poin 1.4 itu adalah untuk menstabilkan kondisi segala kasus yang ada di sekolah. Persoalan yang dihadapi di sekolah di modul 1.4 ini diberikan kita ilmu untuk
mengantisipasinya atau untuk mengatasi persoalan yang terjadi di sekolah. Karena kenapa? Karena di poin 1.4 ini kita juga dibekali dengan memahami posisi kontrol kita tuh di mana gitu Pak kan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga kita dibekali juga dengan cara penyelesaian persoalan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi Pak. Kemudian juga mengarah kepada juga kesepakatan kelas Pak, atau keyakinan kelas nanti ketika dalam pembelajaran. Terima kasih Pak. Baik Pak Hadid, luar biasa. Plus lagi untuk kebersamaan kita. Baik, berikutnya Ibu Des Ernaweni. Silahkan Bu, open mic. Oke, terima kasih Pak. Jika seandainya saya ditanya tentang modul 1.4 oleh dinas gitu kan, apa yang saya dapatkan, maka menurut saya di modul 1.4 ini kita melihat posisi kita sebagai seorang guru, bagaimana peran kita sebagai seorang guru dalam mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dan inti dari modul 1.4 ini adalah bagaimana di lingkungan sekolah kita itu tercipta suatu budaya yang menerapkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang menunjukkan hal yang baik gitu. Terlihat dari gurunya, dari siswanya, dan itu teraplikasi di lapangan. Itu menurut saya, Bapak. Baik, terima kasih Bu Des. Kita close dulu. Berikutnya Ibu Erwis, silakan Bu, open mic. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Abdul Karim Maulana di kesempatan siang hari ini. Luar biasa rasanya bisa mendapatkan ilmu dari Bapak. Di modul 1.4 ini jika saya bertemu dengan Kepala Dinas dalam waktu hanya 2 menit akan saya sampaikan adalah materi di 1.4 modul dari CGP yang kita pelajari adalah sangat luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita dengan pembelajaran yang positif, kemudian ada cara-cara penyelesaiannya sudah diarahkan semua dengan sangat baik. Jadi jika selama ini kita berpikiran agak sempit menghadapi permasalahan anak-anak, maka di modul 1.4 ini ternyata tidak ada yang sulit dan tidak ada yang salah yang akan menjadi kesalahan yang akan membuat mereka tidak mampu mengembangkan dirinya. Demikian kira-kira Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Kita close dulu. Baik, terakhir mungkin Ibu Yuliana Purnama, Bu Yuli, mohon maaf, dan Bu Marta Nelly ya. Ya, terakhir mungkin aku yakin teman-teman sangat luar biasa memang. Ya, tapi karena waktu kebersamaan hanya 90 menit. Baik, silakan terakhir Ibu Yuliana. Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, nama saya Yuliana Purnama Lestari dari SDN 04 Grege. Jika seandainya saya ditanya oleh Kepala Dinas nantinya pada modul 1.4 ini pelajaran apa yang kita dapat dalam atau apa yang kita bicarakan dalam modul 1.4 ini. Nah, saya akan berceritakan tentang bagaimana modul 1.4 memberikan poin positif bagi kami, bagi seorang guru yang biasa kami memiliki pemikiran yang sempit, bagaimana kami dapat menangani siswa. Tapi di dalam modul 1.4 semua hal tentang siswa kami pelajaran di sini dan bagaimana kami dapat memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi, penerapan positif di sekolah dalam membangun keyakinan kelas dan sikap disiplin positifnya. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Ya, plus untuk kebersamaan kita. Ya, mohon maaf teman-teman sekalian ya, Bu Yuli dan yang lain. Saya yakin bahwa kita punya kemampuan yang sama lah. Ya, tapi hanya karena kita kebersamaan ini hanya 90 menit, rasa-rasanya kita tidak cukup waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Dan mohon maaf untuk itu. Baik teman-teman sekalian.
Ya, kompetensi lulusan yang akan kita tuju untuk modul 1.4 ini, ya, teman-teman sekalian diharapkan sebagai guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar, ya, lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman, nyaman, ya, enjoy, ya, nyepul. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, karena ini terkait budaya positif, kita berharap bahwa teman-teman sebagai guru penggerak mampu menggerakkan komunitas. Ya, tentu saja dengan semboyan kita yang sangat luar biasa, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, sehingga kita berharap bahwa teman-teman sekalian mampu menjadi inspirasi, ya, sumber inspirasi yang bisa menggerakkan teman-teman sekitar. Bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada 2 pointer kompetensi lulus yang akan kita tuju. Selanjutnya teman-teman capaian umumnya, ya, jadi secara umum modul 1.4 ini memahami konsep pendidikan KHD, ya. Jadi KHD teman-teman sekalian ada budaya dan lingkungan positif yang berpihak pada murid. Kita sudah paham KHD ada kodrat alam, ada kodrat zaman, menuntun, ya, bukan menuntut, ya. Jadi KHD sudah mengingatkan dalam, ya, jadikanlah taman-taman siswa, sekolah itu sebagai taman, jadikan semua tempat adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru, ya. Jadi ini pesan-pesan bijak KHD, ya, kodrat alam, kodrat zaman, ya, kita menuntun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian teman-teman sekalian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin. Ya, nanti kita mencoba seperti apa disiplin yang dimaksudkan di budaya positif ini dalam konteks Indonesia secara umum. Ya, teman-teman diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai konsep disiplin positif, menciptakan murid atau peserta kita sesuai dengan harapan-harapan profil pelajar Pancasila, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Nah, ini capaiannya secara umum untuk modul kita. Kemudian secara khusus teman-teman sekalian mendemonstrasikan pemahaman, ya. Nah, kita berharap bahwa secara khusus modul 1.4 ini mendemonstrasikan pemahaman teman-teman sekalian sebagai guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi, ya, tentu internal eksternal, keyakinan kelas atau kesempatan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, itu akan menjadi acuan diskusi kita ke depan, ya, termasuk di dalamnya adalah capaian khusus modul-modul kita. Teman-teman sekalian, bagaimana menerapkan strategi, ya, agar disiplin positif itu memerdekakan murid, ya, dia memerdekakan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan keberpihakan kepada peserta didik kita. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis. Ya, tentu harapannya adalah reflektif kritis secara konstruktif membangun, ya, untuk kebaikan bersama, ya, terhadap budaya di sekolah, senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial murid. Ya, teman-teman sekalian, ini ada 4 poin yang akan kita, ya, menjadi capaian-capaian khusus di modul 1.4 di budaya positif itu. Teman-teman sekalian, terkait itu bahwa ini ada lingkaran, ya, ya, seperti apa, ya, sekolah yang kita cita-citakan. Ya, poinnya itu murid memiliki kompetensi dan karakter. Nah, sehingga teman-teman sekalian di rapor satuan pendidikan kita, ya, ditekankan bahwa ada di sana literasi, numerasi, karakter. Penguatannya diharapkan hadir di situ, di lingkaran ini menunjukkan bahwa kita punya harapan untuk sekolah yang kita cita-citakan itu. Nah, kemudian kita bergeser mengikuti arah panah, ya, jadi dia berpusat sebenarnya, ya, berpusat di murid, ya, dalam rangka pencapaian kompetensi dan karakter Pancasila. Kemudian bergeser pendidik, ya, secara reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Saya kira itu menjadi, ya, sesuatu yang wajib hukumnya untuk kita. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman nyaman, ya, inklusif dan merayakan kebinekaan, menghargai perbedaan, ya. Nah, kita berharap tadi, ya, lewat budaya-budaya positif itu, ya, kebinekaan atau keberagaman di sekolah kita dapat kita coba duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Ya, pembelajaran berpusat pada ini poinnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kita. Kemudian seluruh pemangku kepentingan di sekolah itu diharapkan dalam konsep kepemimpinan ya untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Ya. Saya kira teman-teman sekalian lingkungan aman nyaman berbasis sistem positif itu tentu berdampak ya secara maksimal pada perkembangan pembutuhan karakter peserta didik kita. Teman-teman sekalian ini mind map-nya budaya positif atau modul 1 4 teori kontrol. Ya William Gesser dengan choice theory. Ya teman-teman sekalian, ini mind map-nya coba kita lihat. Ya. Jadi sebelum positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ya, jadi teman-teman sekalian, sehingga konteks ya mulai dari diri itu di alur pembelajaran kita di alur merdeka itu sebenarnya erat kaitannya dengan ya budaya positif. Ya. Teman-teman sekalian, saya kira kita di aktor pendukung PGP ini ya termasuk sebenarnya asbabun nuzulnya kenapa kurikulum kita itu ya disebut kurikulum merdeka. Ya, itu kan sesungguhnya kita paham bersama bahwa itu diadopsi ya diadaptasi ya dari pola pembelajaran yang dikembangkan di Kemendikbudristek terutama di guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi merdeka sebenarnya itu adalah alur pembelajaran. Coba kita bedah satu-satu teman-teman sekalian ya. Jadi M pertama itu adalah mulai dari diri. Ya saya kira kita 72 orang yang ada di room ini kalau mengetuk nurani suara hati bisikan nurani ini untuk mencoba berubah ke arah yang lebih baik yang berbasis di sistem positif itu, maka akan luar biasa semuanya. Sehingga kontes mulai dari diri ini mohon izin teman-teman Pak Ustaz, mohon dikoreksi kenapa begitu penting kita melakukan perubahan mulai dari diri. Karena bagi kita orang Islam di penggalang Al-Quran kita di surah Ar-Ra'd ayat 11 kira-kira kurang lebih berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, seseorang kalau bukan dia sendiri merubahnya. Sehingga kontes mulai dari diri itu di alur pemberian kita memang sangat luar biasa. Nah, setelah mulai dari diri teman-teman sekalian kita punya niat nawaitu yang baik untuk berubah ke arah yang lebih baik, maka alur berikutnya adalah eksplorasi konsep. Kenapa konsep harus dieksplorasi? Ya karena kita secara sunnatullah kodrat alam, kodrat zaman ala KHD, kita terlahir ke dunia ini ya dengan potensi bakat minat yang berbeda. Sehingga teman-teman sekalian kita perlu memang mengeksploitasi, mengeksplor kemampuan kita itu. Nah, setelah eksplorasi konsep ada ruang kolaborasi. Ya teman-teman sekalian di guru penggerak 2 kali. 2 kali rukun setiap modul. Berarti 20 kali teman-teman ya berkomitmen bersama dengan Bapak dan Ibu fasilitator handal ya di ruang kolaborasi itu. Kenapa harus ada ruang kolaborasi? Harus ada CGP, harus ada PP, harus ada fasilitator, harus ada instruktur. Kita butuh ruang untuk berkolaborasi berangkat dari potensi bakat minat yang berbeda itu. Ya, sehingga kita butuh aktor, kita butuh kepala sekolah, kita butuh guru, kita butuh pengawas, kita butuh dinas pendidikan untuk membuat ruang untuk berkolaborasi. Ya, bagaimana menyamakan persepsi visi dan langkah terhadap ilmu pengetahuan kita kembangkan. Setelah ruang kolaborasi adalah demonstrasi kontekstual. Ya, ini alur yang teman-teman sekalian di CGP sangat luar biasa sudah dihafal di luar kepala. Ya, hafalnya memang di luar kepala. Ya, demonstrasi kontekstual itu artinya setiap kita harapannya untuk bisa mengupdate, mengupgrade kemampuan kita dalam konteks kekinian. Dan saya di setiap kesempatan menyampaikan bahwa teman-teman di aktor pendukung PGP ini apapun dia aktornya, apakah CGP, PP, fasilitator, instruktur, narasumber, tim pengembang, ya mereka itu adalah mengupgrade kemampuannya mencoba untuk melihat dengan konteks kekinian. Ya, sehingga saya beri kesempatan menyampaikan bahwa 2 kelebihan aktor pendukung PGP itu yang tidak dimiliki orang yang tidak bergerak. 1, dia memiliki wawasan yang sangat luar biasa karena untuk mengisi jawaban essay pada saat seleksi itu yang sangat luar biasa memang wawasan kita butuhkan. Ya, kemudian yang kedua teman-teman sekalian kemampuan IT pasti di atas rata-rata. Ya paling tidak mampu meresize kapasitas dokumen yang mau diunggah. Ya. Setelah itu teman-teman sekalian merdeka ada elaborasi pemahaman ya. Saat ini kita mengelabor
Ya, mencoba menyamakan persepsi visi dan langkah jika mungkin. Ya, sekali waktu Bapak dan Ibu fasilitator handal kita itu, ya mungkin karena jaringan, kita terlempar, ya mungkin karena kita ke belakang, ya atau mungkin karena kita izin salat, sehingga ya waktu-waktu 5 menit itu ada loss informasi yang tidak diterima oleh CGP. Sehingga di tempat inilah teman-teman sekalian kita mengelaborasi pemahaman bagaimana menyamakan persepsi visi dan langkah mencermati modul 1.4 itu. Ya. Kemudian setelah itu ada koneksi antar materi. Ya, teman-teman sekalian 10 modul. Ya, satu-satunya diklat di dunia ini itu ada di Indonesia. Ya. Ya, di angkatan 5 ke bawah itu 9 bulan. Ya, ini sekarang 6 bulan dibersamai oleh Bapak Ibu pengajar praktik yang handal, yang super keren itu pada tataran implementasi di dunia nyata. Ya, kemudian teman-teman sekalian dibersamai oleh Bapak dan Ibu Fasil yang super handal itu di dunia maya, ya, ada di Fasil di Angkatan Udara, PP di Angkatan Darat. Bisa pinjam bahasanya Pak Kasiman. Ya, ini sehingga CGP memang sangat luar biasa. Ya, ada koneksi antar materi. Kemudian teman-teman sekalian dibuktikan dengan aksi nyata. Ya, pasti di setiap akhir modul ada aksi nyatanya. Ya, aksi nyata ada loka karya. Ya, itu saya kira teman-teman sekalian, alur merdeka ini yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas sekarang kita itu sangat luar biasa. Ya, jadi ini mind map-nya teman-teman sekalian. Kemudian topik yang kita explore, ya, kita akan elaborate pada siang hari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, ya. Jadi reward dan punishment, ada restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Nah, ini teman-teman sekalian memuatannya sangat psikologis, sehingga memang dipandang perlu untuk mencoba melihat seperti apa konsep budaya positif ini secara serius, yang pada akhirnya kita akan implementasikan pada tataran pembelajaran kita di kelas. Ya. Ya, baik teman-teman sekalian, kita masuk di pertanyaan CGP. Ya, ada 14 orang yang bertanya di tautkan itu, kita kembali berdiskusi teman-teman sekalian. Ada 5 pertanyaan di topik disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki kasus namun setiap ditanya dia hanya diam? Ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar kita dapat mengimplementasi budaya positif dan nilai kebajikan itu yang berpihak pada murid? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mengajak pada orang tua dan masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam penerapan budaya positif yang akan diaplikasikan di sekolah? Bagaimana cara membangun budaya positif, dan yang kelima, bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan disiplin. Baik teman-teman sekalian, coba kita highlight ini 5 nomor untuk topik disiplin positif dan nilai kebajikan. Silahkan tadi Ibu siapa yang angkat tangan itu, silahkan berkomentar, kita berdiskusi bahwa ini 5 poin yang harus kita elaborasi, ya, di topik 1 disiplin positif. Ya, sebelum kami nanti insya Allah teman-teman sekalian 35 menit di akhir kita akan mencoba memberikan seperti apa kata kunci benang merah dari disiplin positif itu dan budaya positif itu. Baik, silakan Ibu siapa tadi? Ya, Ibu Marta Nelly, silakan Bu. Ya, dari 5 pertanyaan, yang mana mau dikomentari? Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya, luar biasa sekali Bapak fasilitator yang hebat dan Ibu PP yang luar biasa sekali. Perkenalkan saya Marta Nelly dari SDN 26 Cepak, Kecamatan Gunung Parang, Kabupaten Solok. Ya, di sini saya ingin mencoba berbagi cerita sedikit dengan yang poin nomor 4, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah dan langkah-langkah mengadakan kesepakatan kelas yang baik, efektif, dan efisien. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah itu, kita perlunya kolaborasi dengan semua pihak, dengan stakeholder pemangku kepentingan di sekolah. Nah, untuk mengadakan kesepakatan kelas yang baik dan efektif dan efisien ini, kita hendaknya dulu pertama sekali langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita meminta apa yang
dimaunya oleh siswa kita ini, kemudian setelah apa yang dimintanya, apa yang dia menjadi keinginan oleh mereka, kemudian kita jadikan sebuah nilai menjadi nilai-nilai positif. Nah, untuk pelaksanaannya perlu kita berkolaborasi dengan siswa, dengan guru, semuanya, karena untuk membangun sebuah tujuan yang lebih baik, untuk mencapai finish yang lebih baik itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu kita lakukan dengan semua pihak stakeholder pemangku kepentingan di sekolah. Mungkin seperti itu Bapak, sudah mulai berisik soalnya sudah latihan drum band kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya luar biasa, selamat berdrum band ya dalam menghadapi 17. Baik, siapa lagi teman-teman sekalian? Ya, applause dulu untuk Ibu Marta Nelly. Baik, berikutnya silakan open mic. Ada 5 pertanyaan di topik 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, Ibu Yulisa Smita yang juga tadi tidak kebagian. Silakan Bu. Open mic. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak. Perkenalkan saya Yulisa Smita dari Kabupaten Pasaman. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari yang nomor 1, bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki kasus, namun setiap ditanya dia hanya diam saja. Ini kasus yang sangat menarik ya Pak ya, intinya kita sebagai guru di sana harus sabar. Pendekatan yang kita lakukan itu harus hati-hati dan penuh empati. Yang pertama kita harus pastikan dulu kalau lingkungan kita itu aman dan nyaman. Kita harus memastikan dulu anak ini tidak merasa terancam. Misalnya bisa kita pilih di ruangan BK, jangan di ruangan guru. Kemudian sampaikan kepada anak mungkin bahwa untuk bisa dengan pertanyaan atau perkataan saya di sini untuk mendukungmu. Dan apapun yang kamu rasakan itu sangat penting untuk ibu ketahui misalnya. Misalnya kalau anak itu tetap diam, kita bisa mencoba pendekatan yang nonverbal. Karena anak ini kan ada juga yang suka menggambar atau suka menulis. Kita ambil kertas, kita berikan kertas kepada anak ini. Mungkin bisa dia dengan menulis atau bisa juga dengan menggambar. Kemudian jangan kita paksakan anak ini untuk langsung menjawab. Karena tentunya mereka akan merasa tertekan. Nah, kalau misalnya masih menutup diri juga untuk anak kita ini, ya pertimbangan penting lainnya mungkin kita harus melibatkan konselor mungkin, atau perlu kita panggilkan orang tua. Nah, yang tentu punya teknik juga, yang punya teknik khusus untuk membantu anak ini untuk membuka diri. Kemudian juga teknik berbicara kita atau teknik bertanya kita tentu juga harus dengan lemah lembut dan sikapnya terbuka. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang sikapnya menghakimi. Contohnya kita bisa bertanya, apa nak yang kamu rasakan sekarang? Bisa tidak kamu berbagi cerita dengan ibu? Intinya sabar Pak. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ilman mungkin bisa di-mute dulu mikrofonnya Pak Ilman. Ya. Pak Ilman bisa, ya. Pak Ilman bocor, Pak. Pak Ilman. Bisa mungkin di-mute dulu, Pak. Baik, berikutnya Pak siapa ya? Erwis. Ya. Iya Pak. Ya, Bu Erwis, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik Bapak, saya lupa tadi perkenalkan saya dari SMA Negeri 12 Koto Pak, Kabupaten Pasaman. Di sini saya akan mencoba mengambil yang bagian nomor 5. Bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah kepada murid. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa disiplin itu adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Disiplin itu bukan tentang mengikuti peraturan atau menghindari hukuman, tetapi bagaimana kita mampu untuk dapat mengendalikan diri dan menyesuaikan perilaku kita tentunya. Nah, dari sini tentu sebagai guru kita mulai dari diri kita sendiri untuk menerapkannya di sekolah, terutama dicontohkan dengan perilaku-perilaku baik kita, misalnya tepat waktu hadirnya, kemudian selalu memperlihatkan kerapian, kemudian di dalam kelas aturan-aturan yang sudah disepakati atau yang dibuat itu betul-betul dilaksanakan.
jika ada siswa yang melanggar aturan tersebut, tentu ada konsekuensi yang akan diambil sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan juga memberikan penghargaan kepada siswa yang melaksanakan disiplin tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi ada rewardnya, tidak hanya yang salah saja yang dilihat, tapi kelebihan-kelebihan yang dimunculkan oleh siswa itu perlu dihargai, saya rasa, sehingga mereka terbiasa dengan disiplin di sekolah. Kemudian disiplin itu tidak melulu harus dikatakan, kalau di sini kan selalu Pak, dilarang. Kalau kata-kata dilarang itu untuk lebih ramah kepada murid, mungkin tidak kita pakai kata-kata tersebut, tetapi kita tuliskan misalnya di situ, ruangan kita indah jika bersih. Kemudian tidak ada dilarang membuang sampah, tidak seperti itu. Jadi dari kalimat-kalimat saja anak-anak sudah merasa nyaman untuk mengikuti disiplin ini, tidak merasa terpaksa, tidak merasa harus takut karena keras, atau dari penyampaian kita saja itu sudah bisa diajak supaya mereka bisa mengikuti disiplin tersebut dan diterapkan di sekolah dengan keadaan nyaman kepada mereka. Dimulai dengan kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut, dan terutama tentu dari diri kita sebagai gurunya, Bapak. Dari diri kita yang bisa dicontoh sehingga kita bisa menyampaikannya. Demikian kira-kira Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak Febri, dilanjutkan Pak. Mohon maaf Pak Febri, tidak bisa mendengar Pak. Mohon maaf Pak. Halo Pak. Mohon maaf Pak, terlempar, ada gangguan sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Karim Maulana, kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan yang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11. Izinkan saya Pak Ibu untuk menjawab pertanyaan nomor 4, itu terkait dengan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Kemudian apa langkah-langkahnya, kemudian langkah-langkah dalam mengadakan kesepakatan kelas yang baik, efektif, dan efisien. Baik Pak Ibu,
terkait membangun budaya positif di sekolah, tentunya ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, kemudian yang nyaman, yang menyenangkan, terutama bagi semua warga sekolah dan juga untuk murid. Jadi untuk mewujudkan untuk mewujudkan budaya positif ini, terutama ini di dalam kesepakatan kelas yang nanti kita buat bersama antar guru ya Bapak Ibu, antar guru dan siswa. Ini menurut saya langkah-langkah yang penting dilaksanakan. Yang pertama itu di dalam membuat kesepakatan kelas yang efektif, tentunya kita harus melibatkan siswa ini secara aktif. Maksudnya di sini kita mulai dalam bentuk diskusi-diskusi terbuka di kelas, kemudian melibatkan siswa dan mengajak siswa untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian apa-apa yang mereka harapkan, kemudian suasana seperti apa yang mereka inginkan di kelas, ditambah lagi rasa saling menghargai, baik dari kita guru untuk murid-murid kita, termasuk antar murid kita. Kemudian Bapak Ibu, juga kita bisa membuat kesepakatan kelas itu yang jelas dan spesifik. Di sini Bapak Ibu, kalau menurut saya kita tentu perlu menghindari bahasa yang terlalu formal atau rumit dan disesuaikan dengan tingkat usia murid kita yang ada di kelas juga. Jadi bahasanya ya kalau bisa pendek, tidak terlalu panjang, jelas, ringkas, dan tentunya mudah diingat. Kemudian Bapak Ibu yang berikut, tentunya kita nanti harus memvisualisasikan dari kesepakatan yang sudah kita buat di kelas. Itu contohnya bisa dalam bentuk poster ya Bapak Ibu, atau dalam bentuk banner yang memang isinya adalah kesepakatan kita dan diletakkan di tempat yang mudah terlihat bagi kita semua ya, jika berada di dalam ruangan. Bisa saja nanti kita menggunakan ya kalau kita lihat di kelas-kelas atau di lokal atau di labor itu ada menggunakan gambar warna-warni, kemudian ada yang di print out, ada yang dari kertas warna, sehingga nanti poin-poin dari kesepakatan kita buat itu lebih menarik dan bagus dilihat oleh mata kita. Kemudian tentunya kita perlu juga Pak Ibu dari kesepakatan kelas yang kita buat, kita mendiskusikan juga konsekuensi. Artinya konsekuensi ini nanti jika kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama nanti terlaksana dengan baik, tentu ada juga umpan atau konsekuensi positifnya. Artinya apa Pak Ibu? Misalnya nanti ada berupa pujian atau hadiah atau yang lain-lain yang intinya menyenangkan dari siswa kita. Kalau negatifnya nanti jika dilanggar misalnya konsekuensi ini tentunya juga ada kesepakatan bersama sehingga nanti ya kita harapkan kesepakatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan konsekuensinya tentu yang perlu kita garis bawahi yang bersifat edukatif atau mendidik, jangan berupa hukuman. Nah, misalnya nanti ada yang melanggar dari konsekuensi ini ya jangan bentuknya bentuk hukuman seperti berdiri di depan kelas misalnya atau membersihkan WC seperti itu, tapi lebih ke bentuk edukatif atau mendidik. Kemudian yang terakhir Pak Ibu, selain kita mendiskusikan konsekuensi, tentunya perlu evaluasi dan revisi. Jadi kesepakatan yang kita buat itu nanti secara berkala perlu kita tinjau kembali, mana tahu ada hal yang penting kita sepakati dan perlu dilaksanakan di kelas itu belum termasukkan ke dalam konsekuensi bersama, itu perlu nanti kita lakukan peninjauan secara bersama, mau nanti diubah atau diperbaiki, revisi ataupun dihilangkan. Kemudian yang berikut bagian dari evaluasi ini tentunya dalam melakukan evaluasi atau revisi dari kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama, tentu kita harus melibatkan siswa untuk memberi masukan
dan saran. Dan pada intinya kesepakatan ini bukan aturan ya Pak Ibu, yang mana aturan ini bisa dibuat oleh si pihak, tapi ini merupakan budaya positif yang ingin kita wujudkan di lingkungan terkecil, misalnya di kelas, di sekolah pada umumnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan Pak. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, nanti kita close dulu untuk kebersamaan ini. Baik teman-teman sekalian, khusus untuk topik kedua ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ada 3 pertanyaan dari Bapak Ibu CGP yang ada di tautan pertanyaan kita. Silakan Pak Adit, silakan Pak Adit. Ya, untuk topik ini Pak, ya silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya mungkin mencoba menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 2 Pak. Itu bagaimana cara mengetahui penerapan hukuman bisa dikatakan konsekuensi Pak. Ya, karena kita sebagai guru harus lebih bijaksana di dalam menyikapi anak-anak yang bermasalah, ya terutama di sekolah Pak, ataupun di kelas. Jadi ini menyangkut perbedaan nih Pak. Jadi nanti ada perbedaan nih hukuman, ini konsekuensi. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui hal itu Pak. Jadi kita memberikan sesuatu sikap kepada anak itu, kita tahu ini hukuman. Jadi kita tahu kemana arahnya. Hukuman ini nanti bisa berefek positif, bisa berefek negatif. Jadi kita bagusnya nanti ketika kita menghukum anak dalam hukuman itu hendaknya tidak efek negatif yang dimunculkan, tapi efek positifnya. Bagaimana cara kita menyikapinya. Kemudian begitu juga dengan konsekuensi. Nah, beda hukuman dengan konsekuensi di sini adalah bahwa hukuman itu sesuatu yang kita berikan yang kita berikan kepada anak itu yang melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan fisik Pak. Fisik. Contoh anak melakukan pelanggaran, kita suruh berdiri di depan kelas sambil memegang telinga. Atau ketika di lingkungan sekolah, ketika anak-anak meribut dalam upacara, kita suruh berdiri ke depan sambil hormat kepada bendera. Nah, itu mungkin beberapa contoh hukuman Pak. Kemudian konsekuensi ini sesuatu efek yang kita berikan kepada anak, ya, satu tindakan yang kita berikan kepada anak yang bermasalah, tidak yang non fisik Pak, tidak fisik, tidak bersifat fisik, atau bisa non fisik Pak, non fisik. Contohnya ini anak-anak tidak bermain-main saat dalam kelas, saat mengerjakan tugas. Ketika waktu habis mereka belum selesai mengerjakan tugas tersebut, maka kita berikan konsekuensinya. Ketika jam istirahat itu kita suruh mereka menyelesaikan tugas yang sudah kita berikan, karena belum selesai mereka saat belajar bermain-main Pak. Nah, gitu mungkin Pak. Jadi kalau hukuman itu bersifatnya fisik Pak, kemudian kalau konsekuensi itu non fisik Pak. Kalau non fisik ini lebih mendidik daripada hukuman kalau menurut saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman sekalian. Ya, pros lagi yang meriah untuk kita semua. Selanjutnya teman-teman sekalian, di topik 3 ini ada 5 pertanyaan yang ada di sana yang sempat kami highlight dari tautan pertanyaan kita. Untuk topik 3 keyakinan kelas ada 5 pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau memberikan komentarnya tentang keyakinan kelas ini. Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mewujudkan metode pembelajaran yang memberikan bimbingan suportif agar siswa tidak merasa dirugikan? Apakah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan pada peraturan itu saja yang akan kita jadikan sebagai dimensi keyakinan kelas yang dirumuskan bersama murid? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara membuat murid tidak lupa akan keyakinan yang sudah mereka buat, disepakati bersama, dan bagaimana strategi yang tepat untuk itu? Yang keempat, apa strategi yang tepat agar murid melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten? Dan bagaimana jika di kelas ada satu murid yang semangat di mata pelajaran tertentu, ya restitusi seperti apa yang ditawarkan sebagai wali kelas? Silakan teman-teman sekalian yang memberikan komentarnya. Ada 5 pertanyaan pada topik 3.
Ya, baik, saya kira teman-teman ini ada 5 pertanyaan. Ibu Ria, silakan. Open mic, Bu. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Putrisana dari SMP Negeri 2 Panti, Kabupaten Pasaman. Saya akan mencoba menjawab soal yang kelima, Pak. Bagaimana jika di kelas ada salah satu murid tidak semangat di mata pelajaran tertentu? Restitusi seperti apa yang ditawarkan sebagai wali kelas? Baik Pak, seperti yang kita pelajari sebelumnya, saya akan mencoba menjawab bahwa untuk menyelesaikan masalah anak yang tidak minat pada salah satu pelajaran, yang pertama yaitu kita seperti teori yang sudah kita pelajari, yaitu melakukan menstabilkan identitas. Artinya kita berbicara dengan murid, menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya, apa permasalahannya, kemudian kira-kira apa penyebab anak itu tidak minat dalam pelajaran tersebut. Selanjutnya, kita akan menanyakan kepada anak tersebut, kira-kira ketika dia tidak minat pada mata pelajaran tersebut, apakah ada akibat negatif yang akan dia alami ketika dia tidak mengikuti pelajaran. Artinya anak harus tahu dampak negatif terhadap dirinya dan masa depannya. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Kami kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silakan Ibu Yuliana Purnama, silakan Bu, open mic. Baik, terima kasih kesempatan ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pada topik ketiga ini tentang keyakinan kelas. Yang pertama, saya akan mencoba apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mewujudkan metode pembelajaran yang memberikan bimbingan sportif agar siswa tidak merasa dirugikan. Seperti kita ketahui bahwa semua siswa itu memiliki perbedaan dan memiliki keunikan masing-masing dalam setiap proses pembelajarannya. Guru harus menciptakan lingkungan inklusif namanya. Bagaimana proses pembelajaran dapat menghargai dan merayakan keunikan setiap siswa itu dapat dilakukan dengan menerima setiap siswa sebagai adanya tanpa adanya diskriminasi atau penilaian yang merugikan terhadap anak itu. Terima kasih Bapak. Sama Bu, ya. Ya, kita pause dulu untuk kebersamaan ini. Baik, berikutnya Bu Erwis, silakan. Terima kasih Bapak. Saya akan mencoba yang nomor 4, apa strategi yang tepat agar murid dapat melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salah satu budaya positif yang dapat diterapkan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama tanpa ada paksaan dari siapapun dan diyakini secara bersama itu merupakan hasil yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan menjadi tujuan utama kita dalam fondasi memecahkan nanti permasalahan-permasalahan yang ada. Di dalam hal ini, supaya keyakinan kelas ini terlaksana secara konsisten, tentunya dikembalikan kepada muridnya tersebut. Bagaimana dalam pembuatannya di awal itu adalah dari keyakinan kita bersama, agar murid itu dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif dalam menggali nilai-nilainya. Karena semua keyakinan kelas itu adalah sudah berasal dari pemikiran dan kesepakatan bersama, maka setiap warga kelas harus bisa melaksanakannya secara konsisten. Dan itu juga tentu tidak ada paksaan ataupun katakanlah kata-kata hukuman di sini. Jadi setiap keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama itu, murid akan lebih memiliki motivasi untuk menjalankannya. Nah, setelah mereka termotivasi untuk menjalankannya, maka kita akan melihat konsistensi dari pelaksanaan daripada keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Ibu Martanelli. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana cara membuat murid tidak lupa akan keyakinan yang sudah mereka buat dan disepakati bersama, serta bagaimana strategi yang tepat agar murid dapat melaksanakan keyakinan secara konsisten. Nah, ibaratnya alur merdeka kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kesepakatan yang telah kita buat dan yang mengandung nilai-nilai positif itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Misal, ketika kita membuat kesepakatan bersama siswa kita membuatnya di awalnya masuk tepat waktu. Nah, masuk tepat waktu ini jangan kita artikan untuk penekanan kepada siswa kita, tetapi kita mulai juga dari diri kita sendiri, bagaimana kita memberikan contoh, tauladan kepada siswa kita, jangan kita molor-molorin waktu kita untuk masuk ataupun keluarnya. Kalau untuk keluarnya itu adalah hak siswa kita, jangan mentang-mentang siswa kita belum selesai, kita telatkan keluarnya atau istirahatnya, artinya kita sudah merenggut hak-hak mereka. Nah, bagaimana supaya mereka tidak terlupa dalam melaksanakan kesepakatan, keyakinan yang sudah kita buat bersama itu? Kalau sekarang kita sudah bisa memanfaatkan digitalisasi, kita sudah bisa memprint, membuat poster-poster beraneka ragam yang bisa membantu mereka supaya mereka tidak terlupa untuk melaksanakannya. Tetapi namun itu tidak terlepas dari semua bagaimana kita memberikan contoh tauladan bahwa kesepakatan yang kita buat bersama siswa kita itu adalah kesepakatan yang harus kita laksanakan bersama siswa kita. Berarti kita mulai dari diri kita memberikan contoh, kita memberikan tauladan. Secara tidak langsung siswa kita akan beranggapan, oh ternyata begini ya Bu, Ibu masuk tepat waktu dan nantinya keluarnya juga tepat waktu. Kemudian strateginya bisa kita mengingatkan. Kalau untuk kelas rendah atau 1, 2, 3, kita bisa mengingatkannya kembali. Nak, sebelum belajar, ini loh kesepakatan kelas kita bersama, ini loh keyakinan kelas kita yang harus kita taati, dan hendaknya ketika siswa kita setelah melaksanakan semuanya, kita berikan mereka penghargaan. Namun kalau ketika penghukuman yang ketika mereka melanggar, kita tidak memberikan hukuman yang berdampak yang lebih buruk kepada mereka. Seperti itu Bapak, terima kasih. Iya, baik, luar biasa teman-teman sekalian komentar-komentarnya terhadap pertanyaan-pertanyaan CGP kita. Kita applause dulu ya Maria. Untuk selanjutnya ini 3 pertanyaan terakhir. Iya, 2 dari posisi kontrol, kemudian 1 dari segitiga restitusi. Ya, jadi teman-teman sekalian, bagaimana kiat-kiat terbaik kita semua sebagai pendidik dalam memposisikan diri sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer dalam memberikan hukuman kepada peserta didik. Ya, jadi ini teman yang bertanya ini seperti apa ya kiat-kiat di antara kita ini ketika kita di posisi manajer untuk posisi kontrol itu dan memberikan hukuman bagi peserta didik. Kemudian yang pertanyaan keduanya, ya bagaimana penerapan posisi kontrol yang akan digunakan untuk menghadapi karakter anak yang kita lihat di zaman sekarang ini ya sangat luar biasa dengan perkembangan zaman ini kodrat alamnya KHDI. Nah, seperti apa posisi kontrol yang kita gunakan? Baik teman-teman, masih ada yang mau memberikan komentarnya? Untuk 2 pertanyaan posisi kontrol ini. Ya, silakan. Ya, kembali Ibu Martanelli. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin di sini saya mencoba untuk sedikit berbagi mengenai bagaimana penerapan posisi kontrol yang akan digunakan menghadapi karakter anak yang kita lihat zaman sekarang ini. Beranjak kita pada kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman. Kalau sekarang kita lihat kodrat anak kita dan kodrat kita pun adalah kodrat digitalisasi. Dan langkah awal yang kita lakukan sebagai seorang idealisnya, kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana pendekatan yang apa yang kita lakukan? Kita melakukan pendekatan kepada siswa kita ini secara individual, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, mungkin bisa kita tuntun mereka ke arah yang lebih baik. Nah, dengan posisi kita sebagai manajer di sini, kita akan mengatur mereka, menuntun mereka ke arah yang lebih baik nantinya, dan
tidak merusak kodrat yang mereka miliki sekarang ini. Kalau kita lihat, mungkin entah saya yang merasakan sendiri, kalau mengenai perilaku peserta didik kita ini, jika kita lost control, sebagai orang tua juga seperti itu, sebagai guru pun seperti itu, kita lost control, semuanya akan berantakan, mulai dari akhlak mereka, perilaku mereka, karakter mereka sebagaimana macamnya, itu tidak akan terlepas dari yang namanya posisi kita sebagai manajer di sekolah. Mungkin seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, kembali kasih. Dan pertanyaan terakhir teman-teman sekalian di topik 6 segitiga restitusi, baru kita lanjut. Ada yang ingin memberikan komentarnya tentang segitiga restitusi, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi siswa yang tidak bisa melahirkan motivasi dalam dirinya meskipun telah dilakukan restitusi terhadapnya. Ini pertanyaan terakhir dari 14 orang CGP, dari 14 pertanyaan yang ada di tentang link pertanyaan kita. Baik teman-teman sekalian, ya, segitiga restitusi. Ya, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi siswa yang tidak melahirkan motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik ini, ya, terkait bagaimana ke depan anak kita. Masih ada teman-teman yang mau memberikan komentarnya ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi teman-teman sekalian, sekalipun misalnya kalau mau bertanya silakan resen. Di pertanyaan terakhir ini terkait segitiga restitusi. Ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa segitiga restitusi sendiri yang 3 sisinya adalah menstabilkan keadaan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ya, kemudian apalagi satu itu. Nanti kita lihat konsepnya. Jadi apa yang harus kita lakukan menghadapi sih? Coba membangkitkan kembali, ya, mencoba menggali lebih dalam, memotivasi peserta didik kita agar motivasi intrinsiknya itu bisa, ya. Ini nanti akan ada modul khusus di paket 2, di 23 itu adalah coaching, ya. Di sini mungkin bisa kita melakukan coaching, bagaimana menggali potensi. Tapi ini jumping modul, ya, jumping modul pemahaman di awal bahwa ketika kita temukan peserta didik kita tidak bisa melahirkan motivasi intrinsik dalam dirinya, maka itu perlu kita ya kaji, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa mungkin ya peserta didik kita itu mendapatkan inspirasi, ya, mendapatkan inspirasi sehingga ada motivasi intrinsik untuk maju dalam dirinya, ya, terlepas dari ya motivasi eksternal. Ya, jadi perlu mungkin suntikan motivasi eksternal Pak ini atau Ibu yang menanyakan ini apa yang kita lakukan, ya. Meskipun telah direstitusi, dia harus mencoba memberikan semangat, motivasi agar bisa memunculkan, ya, seperti di fenomena gunung es itu, ya, kemampuan dirinya. Nah, ini harus di coaching ini, ya. Kita akan jumping modul. Saya kira ini untuk pertanyaan terakhir di sesi ya topik 6 segitiga restitusi. Baik teman-teman sekalian, slide berikutnya adalah mencoba membahas miskonsepsi yang terjadi ya terkait budaya positif ini. Ya, di sini dikatakan bahwa penerapan budaya positif itu bukan berarti bahwa tidak ada aturan atau konsekuensi. Ya, karena kenapa? Karena budaya-budaya positif ini teman-teman sekalian namanya budaya positif. Ada sisi-sisi positifnya yang kita bisa renungkan, yang kita bisa ambil dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Karena ini pasti kontroversi, ya, seperti ya penghargaan dan hukuman. Ya, bukan berarti bahwa dengan adanya budaya positif ini maka tidak ada aturan atau konsekuensi di antara kita. Penjelasan teknisnya adalah kita hidup sebagai bermasyarakat di salam dan kebahagiaan itu ala KHD, dia mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai pribadi seseorang maupun sebagai masyarakat. Ini ada tatanan, ada aturan, ya, ada adat istiadat yang sudah kita sepakati, ada budaya-budaya di tengah-tengah masyarakat kita yang kita sepakati itu, dan itu paling tidak menjadi aturan, ya, bisa menjadi aturan, tatanan, norma yang tidak boleh dilanggar. Ya, saya miskonsepsinya seperti itu. Budaya positif bukan berarti bahwa tidak ada aturan, itu ada. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid, ya, menginspirasi. Jadi teman-teman sekalian, bukan saja kita sebagai guru bergerak dan menggerakkan itu diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman lain, tapi bagaimana kita menggali kemampuan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita
terutama dalam penerapan budaya-budaya positif itu, melatih kesadaran murid. Ya, dengan caranya pemahaman bahwa tatanan atau konsekuensi logis ya dari apapun yang kita lakukan, apakah hadir mengikuti pembelajaran atau tidak hadir, memberikan keselamatan dan itu salam dan bahagia ya secara pribadi dan secara masyarakat. Ya sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga tatanan dipatuhi bukan karena takut konsekuensi. Ya, jadi ini yang akan ada bisikan setan dan bisikan malaikat. Apakah kita harus takut bahwa itu hukuman atau itu konsekuensi? Ada pilihan di akhir. Tetapi karena kita sadar dengan sendirinya bahwa itu adalah nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Ya, bagian dari budaya positif yang harus kita kembangkan sehingga meminimalisir miskonsepsi ini. Nah, ini saya kira teman-teman sekalian di setengah jam terakhir. Nah, kemudian berikutnya membahas kita miskonsepsi yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian selanjutnya dengan membuat keyakinan kelas yang ditempel di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, dan tidak ada refleksi. Nah, kita berharap bahwa kesadaran dalam diri, itu kan motivasi internal. Ya. Kemudian sementara hukuman dan penghargaan itu hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi mau apresiasinya semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Jadi nanti kita lihat ada penghargaan yang menghukum, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi, ya konsistensi istiqamah tetap pada pendirian bahwa seluruh komunitas sekolah kita itu harus disistem, harus didukung, ada punya sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut. Ya tidak sekadar berteori, tapi mari kita wujudkan dalam bentuk tindak lanjut dan refleksi ke depan agar budaya-budaya positif ini tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengikuti langkah-langkah kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai guru, ya untuk merefleksikan diri setiap saat. Langkah-langkah apa teman-teman sekalian? Menghadirkan kesadaran. Ya, kita harus memulai dari diri kita. Ya, sebagai contoh, bahwa murid dan guru berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Itu dikonstruksi di struktur otak manusia. Nah, kemudian ini miskonsepsi berikutnya ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ini semua masalah yang berkaitan dengan budaya diselesaikan dengan restitusi, tidak harus ya. Seperti itu tadi bahasanya teman-teman. Ya. Jadi tidak harus direstitusi. Miskonsepsi. Ya, sehingga segitiga restitusi ini merupakan salah satu pendekatan saja ya. Merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi jangan dipecahkan masalahnya, tapi dicarikan solusi. Ya, karena memecahkan masalah itu katanya orang bahasa semakin bertambah kalau dipecahkan. Ya. Sehingga teman-teman sekalian, siswa kalau melanggar aturan, pendekatan ini menekankan pada dialog. Ya, tanggung jawab dan pemulihan, ya bukan hukuman atau alih-alih hukuman. Nah, sebelum melakukan pendekatan restitusi itu, ya kita sebagai pendidik atau pemangku kepentingan seharusnya sudah menegaskan keyakinan kelas dan konsekuensi. Jadi membangun kebersamaan sebenarnya, membangun suasana kebatinan antara kita dan peserta didik agar dalam melaksanakan keyakinan kelas itu sudah menjadi bagian dalam dirinya bahwa ini kita sepakat, ya kita kesepakatan bersama. Namun jika keyakinan kelas itu dan konsekuensi pun ya sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Ya. Jadi ini salah satu dari sekian banyak pendekatan restitusi. Nanti kita lihat seperti apa segitiga restitusi. Penting untuk diingat teman-teman sekalian bahwa segitiga restitusi itu tidak selalu tepat untuk semua kasus. Jadi tergantung kasusnya. Nah, seperti ini penjelasannya. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Ya, misalnya pelanggaran berat, kekerasan fisik, vandalisme, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi dia pelanggar, ya seperti yang menarik pelanggaran lalu lintas, itu tidak bisa restitusi. Ya, tapi restitusinya adalah memberikan surat tilang. Ya, jadi teman-teman sekalian tidak semua bahwa segitiga restitusi menjadi alternatif ya di disiplin positif kita. Ya, pelanggaran berat atau kerusakan berat itu bisa direstitusi. Ya, cedera fisik, ya kerusakan properti yang parah. Ya, intinya pelanggaran-pelanggaran yang berisiko besar itu, yang berkonsekuensi logis,
Ya, ini diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan bahwa aman dan nyaman di ketertiban sekolah kita. Nah, ini miss-nya. Ya, jadi semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif tidak hanya dengan segitiga restitusi. Kemudian teman-teman sekalian, semua masalah yang berkaitan dengan restitusi sama konsepnya. Masih di seputar miss, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses itu ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah, ini bedanya. Jadi bagaimana memunculkan ke motivasi intrinsik itu, tapi untuk pendekatan segitiga restitusi ini, nah ini penjelasan miss-nya. Guru menentukan pilihan tindakan yang menghambat aktivitas restitusi berpotensi menimbulkan dampak negatif. Jadi meminimalisir timbulnya dampak-dampak negatif yang berakibat kepada kerusakan atau pelanggaran-pelanggaran besar tadi yang tidak bisa direstitusi. Ya, pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab, ya, atau kesadaran murid atas perilakunya. Ya, dia disuruh bertobat masalahnya kalau ini segi restitusi, menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran bahwa perilaku yang dilakukan itu salah. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Ya, jadi dia akan kehilangan esensi ya ketika itu dilakukan. Maka dengan sendirinya teman-teman sekalian, kesalahan itu ya tidak terdorong untuk disuruh validasi tindakan yang salah. Ya, nanti kita lihat lebih jelasnya segitiga restitusi seperti apa. Tetapi bukan solusi satu-satunya. Yang kedua teman-teman sekalian, menentukan pilihan tindakan. Ya, memicu rasa tidak adil dan kebencian. Ya, tidak adil dan benci. Ya, mungkin peserta didik kita atau murid kita merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi. Ya. Jadi ini hal-hal seperti ini mungkin yang bisa kita minimalisir sedemikian rupa. Ya, secara beban psikologinya. Yang ketiga teman-teman sekalian, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator. Ya. Jadi fasilitator itu hanya membantu mencari tahu, bukan memberi tahu. Jadi membantu menawarkan membantu mencoba keluar dari masalahnya, bukan memberikan solusi. Ya, jadi dia memfasilitasi. Ya, bukan pengendali. Ya, jadi guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi logis dari perilakunya. Mengeksplor pilihan tersedia, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hingga teman-teman sekalian, proses restitusi ini efektif jika didasarkan pada dialog, komunikasi dua arah, refleksi dan partisipasi antara murid. Yang demikian, maka kita dapat mengembangkan kesadaran diri, empati, ya, problem solving yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Nah, ini miskonsepsi yang terjadi ya di budaya-budaya kita di modul 1.4. Nah, teman-teman sekalian, ini penguatan yang sekiranya diharapkan terutama teman-teman sudah ada yang kepala sekolah mungkin di sini. Ini regulasi terkini terkait kompetensi. Ya, kalau model kompetensi guru itu per dirjennya 2626. Ya. Kemudian model kompetensi kepala sekolah per dirjen 7327. Untuk model kompetensi pengawas sekolah adalah 7328. Saya kira ini bisa di googling ya teman-teman sekalian, karena keterbatasan waktu kita bisa bahas satu-satu ini. Tapi yang pasti bahwa regulasi-regulasi ini adalah regulasi update terkait model kompetensi yang kita miliki, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas. Dan khusus untuk pengawas, ada lagi Perdirjen 4831 itu adalah bagaimana pengawas itu menjadi pendamping kepala sekolah dan pendamping guru. Ya, jadi bukan lagi pengawas pembina, tapi Perdirjen yang baru itu terkait perannya bahwa dia adalah pendamping kepala sekolah dan pendamping guru. Itu sesuai dengan Perdirjen 4831. Nah, ini saya kira penguatan untuk teman-teman mengupdate ya pengetahuan kita terkait model kompetensi yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, ini paradigma stimulus respon dari kontrol tadi. Kita mengontrol seseorang. Ya, teman-teman sekalian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulus respon. Tetapi bagaimana kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain
Jadi kita harus masuk, terutama anak kita, sehingga psikologinya teman-teman sekali untuk peserta didik, bagaimana kita masuk di alamnya siswa, ya, atau alamnya peserta didik, alamnya murid, kemudian kita antar masuk di alamnya guru, ya, untuk memunculkan motivasi, bagaimana berinteraksi multi arah. Jadi ada stimulus respon, mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian dikontrol oleh teori, bagaimana kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Jadi kita harus menyamakan persepsi bahwa ketika kita mau mengubah orang lain, maka kita harus memahami pandangan orang itu tentang dunia ini. Ya. Kemudian di poin berikutnya, perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini restitusinya, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk ketika seseorang berbuat salah, ada tujuannya, entahlah tujuan itu negatif, ya, ataupun tujuan itu positif mungkin. Kemudian teman-teman sekalian, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kan stimulus respon. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi, hanya kita sendiri yang menentukan nasib kita. Ya, Tuhan sudah, ya, di penggalang Al-Quran itu sudah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan sendiri merubahnya. Sekalipun stimulus responnya seperti apa. Hanya yang bersangkutan, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Karena apa teman-teman sekalian, termasuk ya kadang-kadang saya di kesempatan menyampaikan bahwa di dunia media sosial sekarang ini, ya kita harus bijak. Bahwa orang mengupload itu apa yang dia suka, bukan apa yang kita suka. Karena media sosial itu bukan dinas sosial. Jadi kita diharapkan jangan baper. Karena kalau baper itu bisa bahaya. Bisa bawa persoalan atau bisa bawa perasaan. Ya. Jadi ini mengontrol orang lain. Ya. Anda tidak bisa mengontrol. Ya. Nggak kanyang nggak nak makan nasi deh. Kemudian pemaksaan pada saat juga gagal. Bagaimana jika kita tidak sebelum makan nasi masih kelaparan gitu. Bu Kurnia Fitri. Ya, bocor. Ya, jadi teman-teman sekalian kita butuh kolaborasi dan konsensus, ya, kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru itu. Model berpikir menang kalah. Ya, teori kontrolnya berpikir menang-menang. Ya. Jadi stimulus respon artinya apa? Menjaga kemungkinan jika sekali waktu mungkin 50-50. Ya. Ya, berpikir menang kalah atau berpikir menang saja. Ya, kontrolnya. Bahwa kita harus menang saja, kita buang-buang jauh kalah ini. Baik teman-teman sekalian, untuk berikutnya, apa itu disiplin? Ini makna disiplin. Ya. Disiplin sesungguhnya berasal dari bahasa Latin. Kalau kita jujur dari secara leksikal ini bahasa Latin, disiplina, artinya belajar sesungguhnya. Ya, bahwa disiplin itu adalah belajar. Maknanya itu berkonotasi dengan disiplin, ya. Sokrates dan Plato, ini ahli ini, filsuf ini yang menentukan bahwa makna asal kata berkonotasi disiplin itu adalah muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi yang dimiliki, adalah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ada asas kepatuhan yang akan dilakukan oleh seseorang pada orang lain. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Ya, jadi kita disiplin waktu misalnya. Teman-teman sekalian, ketika tata tertib kita bahwa kita harus tepat waktu, ya, termasuk teman-teman guru di jam pertama itu, disiplin sesungguhnya bukan aturan. Jadi mengajak, mencoba membangun komunikasi dalam diri kita, motivasi intrinsik ini bahwa disiplin itu bukan aturan atau ketidaknyamanan. Tapi kita membiasakan diri untuk hadir tepat waktu. Ya, kalau misalnya kita sepakat jam pertama di sekolah kita 7.30 pagi, maka kita harus berdisiplin itu. Itu bukan aturan, tetapi bagaimana mendisiplinkan diri dari zona nyaman, ya. Bukan yang apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Sebenarnya teman-teman ini bisa kita diminta berkomentar ini antara setuju dan tidak setuju. Kira-kira hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Ya.
Ini ada 5 pertanyaan yang membuat jawaban setuju atau tidak setuju. Ya, jadi pertama, apakah dengan memberikan hukuman akan mendisiplinkan anak-anak kita? Kira-kira teman-teman sekalian diminta berkomentar ini? Tidak Ya. setuju yang nomor 1, Pak. Oh, tidak setuju ya. Apa alasannya, Bu? Jadi kita tetap diminta untuk memberikan alasan kalau hukuman di sekolah misalnya tidak setuju atau setuju, apa alasan yang kita bisa berikan? Silakan. Apa alasannya? Sehingga hukuman itu tidak mendisiplinkan anak. Padahal kita berharap bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan. Kemudian pertanyaan kedua, minta persetujuan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat mendisiplinkan? Yang ketiga, memberi penghargaan. Ini antara penghargaan dan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding dengan menghukum. Kira-kira teman-teman sekalian, apa konteksnya ini? Antara setuju dan tidak setuju. Ya. Baik, Ibu Erwis, silakan, Bu. Yang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu sangat setuju sekali tadi, Pak, ya. Oh gitu, ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tetapi kan kemudian dari imbas dari penghargaan itu jangan sampai hanya penghargaan motivasinya, bukan belajar. Misalnya anak-anak kita kalau ranking 1 dibelikan handphone. Iya. Ya, ternyata handphone sasarannya. Iya, Oh, Ibu Marta, silakan. Ibu Marta, silakan. Iya, terima kasih Bapak. Kalau untuk yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa saya tidak setuju karena ada sebagian siswa yang ketika kita berikan hukuman itu ada rasa malu, ada rasa malu dilihat oleh temannya, kemudian akan mengakibatkan dia tidak diterima di lingkungannya, kemudian dia akan merasa tersisihkan, kemudian dia akan dendam, jengkel kepada kita karena mungkin sebelumnya kita memberikan hukuman ini kurang melakukan pendekatan kepada siswa kita. Kalau untuk mendapatkan kemudian yang nomor 2 tadi apa, Pak? Mohon maaf, Pak, bisa dibalik lagi, Pak. Oh ya. Berikan hukuman dengan hal positif, Bu. Ya, kalau yang memberikan hukuman yang bersifat positif itu saya rasa saya setuju karena dapat membentuk kedisiplinan siswa dalam atas dasar kesalahan mereka sendiri. Jadi mereka akan merasa terdisiplinkan dengan kita memberikan sebuah hukuman yang bersifat mendidik, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama, Bu. Kita applause lagi ya, Maria. Baik, teman-teman sekalian, sudah ada komentarnya teman bahwa ada 4 pernyataan yang meminta kita setuju atau tidak setuju. Ya, luar biasa juga komentar-komentarnya di chat room. Ya. Baik, teman-teman sekalian, slide berikutnya akan mencoba melihat seperti apa teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi itu ada eksternal dari luar, kemudian ada internalnya. Yang internal itu saya kira bisa merefleksi diri untuk tujuan disiplin positif. Eksternal ya tentulah tergantung konteksnya. Jadi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan itu dalam bentuk hukuman misalkan, ya, karena hukuman pasti tidak nyaman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu kan motif eksternal. Kira-kira kalau saya tidak lakukan itu, apa yang akan terjadi? Jadi misalnya menghukum anak-anak kita, ya, menghukum anak-anak kita misalkan cuci WC atau mungkin menyapu pekarangan sekolah atau membaca buku, apakah dia akan membuat jerah? Ya, jadi teori motivasi ini, motivasi eksternal itu ketika apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ya, itu motivasi eksternal.
Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ketika adakah hadiah, ya ada motivasi hadiah, motivasi eksternal ketika itu kami lakukan. Ya ada penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kebalikannya itu. Ya. Apa risikonya kalau saya tidak lakukan? Yang kedua, apa yang saya dapat apabila saya lakukan? Ya, kan seperti itu. Motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu kajiannya adalah mengarah kepada tujuan disiplin positif, motivasi internalnya. Kira-kira kalau saya melakukan itu, ya, saya mau jadi apa? Ya, berarti ada tujuan. Ya, kalau saya melakukan itu, saya mau jadi apa? Ada tujuan yang hendak kita capai. Di berikutnya teman-teman sekalian, ini apa sisi plus minusnya hukuman dan penghargaan, ya, reward dan punishment. Ya, dia pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Ya. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Jadi misalkan ada sesuatu yang selalu dihargai dengan uang, itu akan merusak persaudaraan dan silaturahim. Kalau semua harus dihargai dengan uang. Kalau tidak ada uang, tidak ada transaksional, maka berkurang silaturahim. Ya. Kemudian penghargaan dan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Ini perlu pencermatan berpikir yang luar biasa. Betulkah kalau menghargai seseorang itu menurunkan kualitas kepribadian kita? Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ini sisi ya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas itu tadi, teman-teman sekalian, saya katakan bahwa jangan sampai anak-anak kita termotivasi hanya kepada handphonenya, kepada hadiahnya, tapi bukan semata-mata kemauannya untuk belajar. Tapi karena kita berikan stimulus, kita berikan respon bahwa kalau dia ranking 1 misalkan, dibelikan motor atau dibelikan ya, handphone, itu kan hukuman dan penghargaan itu. Ya. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi kita berharap jangan karena handphonenya sampai dia rajin belajar, tapi diharapkan tumbuh dalam dirinya untuk dia belajar, sekalipun tanpa penghargaan. Ini teman-teman sekalian, ini ada kuisnya, tindakan guru. Ya. Jadi tindakan guru ini, silahkan kita main tebak-tebakan. Ya. 1, mencatat 100 kali di dalam buku, ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, kira-kira kita minta ini hukuman atau konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan ya terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah adalah. Ya. Yang kedua, kita baca dulu kontesnya, kalimat pernyataannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker datang ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ya, karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini tindakan guru. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi kalau dia menggunakan sepatu di luar hitam, maka buka sepatunya. Tidak boleh pakai sepatu. Yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, silakan teman-teman sekalian. Ya, kita pilih akan melihat ini apakah hukuman atau konsekuensi. Ibu Erwi, silakan. Ya. Jadi poin 1 itu mencatat 100 kali dalam 1 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah. Apakah hukuman itu? Ini adalah hukuman, Pak. Hukuman ya. Yang Yang konsekuensinya kedua, kan dia ya silakan. Nanti kita lihat kunci jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. hukuman. Hukuman ya. Hukuman, Pak. Hukuman. Ya, baik teman-teman sekalian, untuk melihat jawabannya supaya kita jangan penasaran, ya. Hukuman, betul, yang 2 itu. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi karena dia merusak, maka harus ganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu konsekuensi.
ya, karena dia melakukan sesuatu, ya, jadi harus mengganti. Nah, ini yang ketujuh sebenarnya butuh pencernaan, berpikir lebih seksama, lebih cermat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Apakah sama konteksnya dengan menggantikan kertas tugas teman dicoret-coret? Kenapa dia masuk konsekuensi itu? Ada yang bisa berkomentar? Ya, kalau menurut saya itu beda konteks. Mengganti kertas tugas karena mencoret dengan lari, ya, memilih apa karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Silakan. Antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang mau berkomentar teman-teman sekalian untuk ini? Ya. Apa perbedaan antara mengganti kertas tugas teman dicoret? Ini akibat perbuatan, ini akibat keterlambatan. Ya. Apakah lari ini karena terlambat adalah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira teman-teman sekalian. Karena beda konteksnya itu. Apakah hanya karena terlambat 10 menit sehingga dia disuruh lari? Beda konteksnya ketika dia menyenggol atau dia sengaja merusak. Ya. Nah, ini yang di nomor 7 dan nomor 4 kan beda konteks. Ini akibat perbuatan, ini akibat terlambat. Ya, silakan Pak Ade Herman. Silakan Pak, open mic. Terima kasih Pak. Kalau menurut pendapat saya itu masuk ke konsekuensi. Kenapa dia masuk ke konsekuensi? Karena di olahraga biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran olahraga di lapangan, itu biasanya Pak anak-anak yang sudah datang itu melaksanakan pemanasan dulu dalam bentuk pemanasan statis, lari-lari, kemudian pemanasan dinamis. Jadi biasanya di olahraga kami kalau yang terlambat itu tentu dia menggantikan yang lari pemanasan itu Pak, maka dia termasuk ke dalam konsekuensi Pak. Terima kasih Pak. Baik, ya, jadi teman-teman sekalian, konsekuensi itu ada akibat. Ya, ada akibat yang apakah dilakukan atau tidak dilakukan. Ya, jadi betul kata Pak Ade Herman ini bahwa di PJOK itu karena dia terlambat 10 menit berarti ada akibatnya. Dia sudah tidak pemanasan, dia sudah warming up karena keterlambatannya. Ya, mirip-mirip dengan dia mencoret-coret atau dia merusak atau dia menyenggol gelas. Ya, jadi ada akibat yang ditimbulkan oleh perlakuan kita atau perilaku seseorang, itu adalah konsekuensi. Ada akibatnya. Beda dengan hukuman. Ya. Baik, teman-teman sekalian, coba kita melihat lagi. Nah, ini antara konsekuensi, restitusi, dan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, itu konteksnya hukuman. Tidak nyaman, ya, bagi murid untuk jangka waktu tertentu atau jangka panjang. Ya. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti atau anak akan tersakiti, itu adalah identitas gagal karena itu adalah hukuman. Kemudian kita lihat konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ya. Sesuatu harus terjadi itu karena dia menyenggol gelas, karena dia mencoret-coret, karena dia terlambat, maka konsekuensinya harus pemanasan. Ada hal yang dia tidak lakukan. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Ya, tentu saja tidak nyaman itu karena rusak kertas tugasnya, maka harus dia ganti. Korban tidak bisa diabaikan. Kenapa tidak bisa diabaikan? Karena orang butuh kertas tugas itu. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Ya, nah, ini murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi pilihan. Ya, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang bahwa apapun yang kita lakukan ada konsekuensi logis yang ditimbulkan. Ya, korban mendapat ganti. Ya, kalau konsekuensi digantikan. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan restitusinya. Nah, ini teman-teman sekalian perilaku yang kita lihat selama ini bahwa ternyata ada perilaku negatif, ada perilaku netral. Jadi ini hukum positif. Ya, perilaku pasif agresif meningkat dan negatif itu. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, netral. Kemudian masalahnya terpecahkan, itu positif. Ini perilaku-perilaku yang dari 3 kategori. Sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Ya. Maka mereka tidak akan mematuhi tata tertib sekolah kalau tidak ada perasaan takut di dalamnya, ada konsekuensi.
Ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi teman-teman, ini perilaku netral, ini perilaku negatif, dan ini perilaku positif. Apa yang positifnya? Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, ketika sistem itu tidak berjalan. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Ya, konsekuensi logisnya untuk hal-hal tertentu. Apa kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga konteks ini teman-teman sekalian, menghormati diri sendiri itu sesungguhnya adalah menghormati orang lain. Ya, itu adalah budaya-budaya positif, disiplin diri untuk dapat diwujudkan. Ya, jadi menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Ah, ini restitusi. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi. Ya, jadi ia cipta kondisi bagi peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, disuruh bertobat sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi berdasarkan pengalaman perilaku yang dia lakukan itu, kesalahan yang dilakukan, dia akan semakin bersemangat bahwa ini salah yang kami lakukan, harus kami hindari dan kami harus kuat untuk tidak melakukannya lagi sekali waktu di kemudian hari. Ya. Nah, itu manfaatnya restitusi. Nah, teman-teman sekalian, restitusi itu adalah proses kolaborasi, ya, karena ini terkait dengan pelanggaran. Dia mengajarkan murid untuk menemukan solusi atau masalah mereka, membantu berpikir. Ya, kira-kira bahasanya kau akan menjadi apa nanti? Ya, apa tujuannya? Apakah ada tujuan mulia ketika anak kita itu membuat pelanggaran? Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain? Ya, itu sampai dikatakan segitiga restitusi. Ada 9 cirinya. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Ya. Jadi bukan bertobat, karena bertobat sesungguhnya itu adalah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya. Ya, jadi belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, bukan menebusnya. Ya, jadi misalnya kemarin kita berbuat salah bahwa kita perbaiki esok hari, bukan itu. Kita harus belajar dari kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Memperbaiki hubungan. Jadi tentu saja teman-teman sekalian, kalau kita berbuat salah, entah kepada teman, dalam lingkup masyarakat, pasti ada hubungan yang harus diperbaiki. Menawarkan, bukan memaksa. Ya, jadi seperti orang yang pernah bergesek rasa, kemudian dia baikan kembali, maka ada tawaran di situ, bukan memaksa untuk berbaikan kembali. Kemudian restitusi diri, ya, mencoba mengoreksi diri sendiri ada cara terbaik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, makanya orang bercerminlah. Nah, itu sebenarnya makna dari kata bercerminlah, lihat dirimu, ya, sebelum memperlakukan orang lain. Mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter itu watak, perilaku, sikap, ya, bukan perlakuan. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya, meyakinkan bahwa yang dia lakukan itu salah dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Apa bedanya keyakinan keras dengan peraturan? Nah, ketika kita tidak menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, mengapa? Nah, yang kedua, membuang sampah di tempat. Karena mengapa kalau sampah itu tidak dibuang pada tempatnya? Ya, tentu ya mengganggu orang lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, karena ada hal-hal yang kemungkinan tidak tersampaikan, lost informasinya. Nah, teman-teman sekalian, untuk mendukung motivasi intrinsik itu, kembalikan ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang sekiranya kita berharap akan lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian,
peraturan dan keyakinan kelas itu tadi kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu disiplin, itu tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain dari sendiri. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Ada komitmen diri. Dilarang melakukan kekerasan. Karena kalau melakukan kekerasan, ya mengancam keselamatan orang lain. Tapi itu juga adalah bagian dari menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, pasti karena itu demi kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran, antri, menghormati orang lain dan menguji kesabaran. Ya, menggunakan masker di kala COVID kemarin, kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Karena kalau kita menggunakan masker, orang lain tidak tertular. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Tentu keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Karena kalau berlari, bisa mengancam keselamatan diri sendiri atau mengganggu kenyamanan orang lain. Teman-teman sekalian, seperti ini kurang lebih kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi dibuat bersama. Ya, namanya kesepakatan. Jadi teman-teman sekalian, kesepakatan itu harus dibuat secara bersama-sama. Ya, sehingga peluang melanggarnya atau peluang tidak dilaksanakan itu ya sangat kecil karena kita sepakat. Ya, makanya dibuat atau komitmen bersama, bukan satu pihak, tapi komunikasi dua arah. Jadi kesepakatan namanya sepakat. Berarti ada dua atau lebih orang yang bersepakat untuk melakukan sesuatu. Jadi bagaimana membahasakannya? Kesepakatan itu membuat orang punya tanggung jawab, rasa memiliki untuk melakukan kesepakatan itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar ini tidak ada pertanyaan yang mewakili. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, berikan dia lope-lope. Dia punya rasa kasih sayang dan harus diakui bahwa memberikan perlakuan yang sama pada kondisi apapun itu. Ya, dia harus diterima. Kemudian ada penguasaan, dia simbolnya bintang, ada kuasa di situ. Dia berarti bahwa mampu menggerakkan dan melakukan sesuatu. Kemudian kebebasan. Jadi teman-teman sekalian, kebebasan itu bukan kebebasan maksudnya bukan freedom, ya, bukan sebebas-bebasnya. Ya, dalam konteks itu. Kemudian bertahan hidup. Ya, kesenangan, butuh suasana kebatinan yang aman nyaman. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, ini yang biasanya ada kecenderungan secara manusiawi, orang-orang akan berbuat negatif. Ya, karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, baik teman-teman sekalian, saya kira kita sudah lewat 15 menit ya. Ya, minta tolong diingatkan teman-teman sekalian. Saya stop share-nya dulu. Ya, karena kita sudah 15.47, mestinya kita berakhir di 15.30. Ya, mohon maaf kami waktu Indonesia Timur ini, waktu Indonesia Tengah. Baik teman-teman, saya kira sudah lewat waktunya dari 90 menit kebersamaan ini. Ini saya kira dengan waktu yang sesingkat ini teman-teman sekalian, kita tetap menginspirasi diri, ya mencoba, ya dalam konteks alur merdeka saja itu kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita ini dengan semboyan bergerak dan menggerakkan. Kita berharap bahwa teman-teman CGP ini menjadi sumber inspirasi yang mampu menggerakkan orang lain. Ya. Sehingga kita berharap bahwa di sesi elaborasi pemahaman ini tentang budaya-budaya positif, ada di dalamnya disiplin, ya, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, ya, kebutuhan dasar. Nah, ini teman-teman sekalian tidak menginspirasi kita, memotivasi diri untuk berbuat, karena orang-orang beruntung sesungguhnya adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, yang hari esok lebih baik dari ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, di penghujung keberadaan kita di tempat ini, ya kalau bisa diaktifkan kameranya dulu, kita foto-foto dan membuat prasasti bahwa kita pernah ada dan berbuat.
ya. Sehingga closing statement dari saya tetap bisa menginspirasi kita, dan saya hampir di satu kesempatan selalu menyampaikan pesan-pesan bijaknya Teuku Yakob. Teuku Yakob berpesan kepada kita semua, kalau mau bahagia satu hari, maka pergilah tidur siang. Kalau mau bahagia satu minggu, maka pergilah rekreasi. Kalau mau bahagia satu bulan, maka menikahlah bagi yang belum menikah, bukan menikah lagi bagi yang sudah menikah. Kalau mau bahagia satu tahun, warisi kekayaan orang tua. Tapi kalau kita mau bahagia seumur hidup, apapun profesi kita, CGP, PP, fasilitator, instruktur, narasumber, kepala sekolah, guru, pengawas, bahagia dan bangga, cintai pekerjaan, kerja cerdas, kerja ikhlas, insya Allah barakallah. Dan satu bait terakhir, jika hati dan jasadmu lelah, basuhlah peluhmu dengan sabar, ceritakan dukamu pada ketabahan, usaplah air matamu dengan harapan, dan tetaplah tersenyum, karena itu pertanda Allah masih menyayangimu. Sekian dan demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Harapan terindu mudah-mudahan apa yang kita lakukan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita, dan kesemuanya itu bermuara pada bagaimana kita mencoba membuat peserta didik kita lebih baik kehidupannya dari kita hari ini. Baik teman-teman, kalau bisa diaktifkan kameranya dulu. Saya belum Ibu admin meng-off-kan recordingnya. Ya, kita foto-foto dulu ya. Ya, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekian dan demikian. Jumpa kita di sore hari ini. Mohon maaf teman-teman, lewat waktu. Ya, baik, kita foto-foto dulu. Aktifkan kamera. 1, 2, 3. Ya, izin Bapak dan Ibu bisa diaktifkan kameranya. 1, 2, 3, ekspresi full. Ya. Baik, sekali lagi. Mantap. 1, 2, 3. Baik teman-teman saya kira ini akhir sesi jumpa kita. Ya, sekali lagi terima kasih ya atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, mudah-mudahan sekali waktu bisa kita ketemu. Karena saya pernah jalan-jalan ke Padang, ya, pernah di Solo, pernah di Junjung, pernah di Tanah Datar. Baik teman-teman sekalian, saya kira sesi jumpa kita. Terima kasih. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.